Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dipertemukan kembali pada sesi ini dan pada sesi ini melanjutkan pembahasan dari sesi sebelumnya, pembahasan tentang fakta sosial ini. Oke. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sosiologi sebagai fakta sosial menurut Durkheim, yang dimana fakta sosial ini berbeda dengan fakta psikologi dan berbeda dengan kajian filsafat. Jadi Durkheim hadir itu untuk memperjelas kajian sosiologi yang berbeda dengan kajian psikologi sebagai suatu disiplin ilmu, dan uh, berbeda dengan kajian filsafat. Jadi sosiologi ini memang bukan cabang dari kedua uh, kajian tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita pada sesi ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakter dari fakta sosial. Kemudian juga kita akan membahas tentang jenis-jenis fakta sosial, dan kita mungkin sedikit memberikan representasi tentang contoh fakta sosial. Nah, kita akan mulai dari karakteristik fakta sosial. Menurut Durkheim, karakteristik fakta sosial itu ada tiga. Yang pertama itu dia bersifat eksternal, di luar dari diri individu. Kemudian kedua, itu dia bersifat memaksa, jadi memaksa individu. Kemudian ketiga, dia bersifat umum, kolektif, dan dimiliki bersama dalam masyarakat, seperti itu. Jadi ketiga ini adalah karakteristik fakta sosial. Maksudnya di luar daripada diri individu. Adanya eh, sesuatu yang di luar dari diri individu itu yang mempengaruhi individu sendiri. Ya, mungkin kita bisa memberikan contoh, misalnya atau Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah sebuah fakta sosial, karena memenuhi ketiga karakter itu di luar daripada diri individu dan bersifat memaksa individu untuk mengikuti apa yang menjadi fakta sosial itu. Kemudian ketiga, dia bersifat umum, kolektif, dan dimiliki berbagai Indonesia itu memiliki itu, gitu loh. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai fakta sosial karena memiliki karakter fakta sosial. Kemudian jenis-jenis fakta sosial di sini, pertama yaitu moralitas, kemudian kedua adalah kesadaran kolektif, yang ketiga adalah representasi kolektif, yang keempat adalah arus sosial. Nah, kita akan membahas tentang jenis pertama yaitu moralitas. Moralitas di sini itu berlaku dalam masyarakat. Karena sebenarnya orientasi daripada fakta sosial ini adalah bagaimana menciptakan agrobiom integrasi sosial, bukan disintegrasi sosial. Seperti itu, misalnya dalam moralitas. Moralitas ini berbicara mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Seperti itu. Jadi moralitas menurut saya itu sangat penting. Misalnya dalam masyarakat, banyak sumber daya yang ada dalam masyarakat, dan yang kita takutkan adalah terjadinya disintegritas karena perebutan sumber daya ada dalam masyarakat. Maka butuh yang namanya moralitas, supaya masyarakat itu tetap terjadi yang namanya integritas sosial, tidak terjadi disintegritas. Nah, itu adalah jenis fakta sosial. Kemudian kedua yaitu berbicara tentang kesadaran kolektif. Iya. Jadi kesadaran kolektif di sini adalah istilahnya ada satu perasaan bersama, yang dimana itu dirasakan oleh individu, tapi di luar dari individu itu ada suatu kesadaran kolektif, tapi hanya dirasakan oleh individu. Misalnya kita sadar bahwa dalam agama kita itu mengajarkan bahwa kita tidak boleh mencuri, tidak boleh melakukan kriminalitas dan lain-lain. Dan itu adalah satu kesadaran kolektif yang dianut dalam agama itu dan dirasakan oleh individu itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang representasi kolektif. Representasi kolektif di sini bisa dikatakan sebagai simbol-simbol dalam suatu masyarakat yang
diyakini bersama dalam masyarakat. Jadi ada simbol-simbol yang diyakini dalam masyarakat itu sendiri sebagai representasi kolektif dan diyakini oleh individu. Misalnya kita bisa melihat dalam keyakinan, misalnya dalam agama Islam, misalnya ada simbol seperti peci atau misalnya seperti apa ya, taruhlah misalnya baju koko. Itu adalah satu representasi kolektif atau simbol yang diyakini bersama seperti itu. Bahwa ini adalah baju misalnya yang suci dan lain sebagainya. Ini adalah topi apa namanya peci yang digunakan pada saat sholat dan itu suci misalnya ya, ini salah satu contoh. Nah itu adalah representasi kolektif yang dimana itu dia bersifat simbol dan diyakini bersama dalam masyarakat. Kemudian kedua adalah arus sosial. Arus sosial di sini bisa dikatakan seperti misalnya kita bersama-sama dalam suatu komunitas ya, misalnya muncul perasaan yang sama. Atau seberikan contoh misalnya terjadi yang namanya konflik antara kelompok A dan kelompok B. Konflik yang terjadi itu kalau misalnya saya berikan contoh arus sosial itu ketika saya sendiri maka saya akan takut. Karena adanya rasa kebersamaan itu maka muncul rasa keberanian terhadap diri saya. Nah, itu ada satu fakta sosial atau yang disebut sebagai arus sosial dalam fakta sosial itu. Ketika saya sendiri, saya merasa takut. Tapi ketika saya terdiri dari beberapa orang melakukan misalnya konflik dengan kelompok B, maka saya akan merasa berani seperti itu. Jadi perasaan yang meluap-luap itu karena adanya kebersamaan itu sendiri seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh fakta sosial dalam masyarakat. Tapi sebelum saya menjelaskan contoh-contoh fakta sosial dalam masyarakat itu sendiri, perlu kita ketahui bahwa fakta sosial ini berorientasi pada integritas sosial, bukan disintegrasi sosial, di mana fakta sosial itu ya ingin menciptakan suatu equilibrium, kalau bahasa struktur fungsional itu keseimbangan dalam masyarakat seperti itu. Nah, lanjut contoh fakta sosial misalnya kita tadi saya sudah menjelaskan tentang bagaimana Pancasila memenuhi beberapa karakter fakta sosial seperti dia bersifat dianut oleh masyarakat umum juga daripada individu dan kemudian bersifat mengatur dan mengendalikan bahwa kita harus lakukan seperti ini. Misalnya agama juga dia mengajarkan mana yang tidak pantas dan pantas dilakukan dan di luar daripada diri individu dan itu kita anut bersama seperti itu. Jadi masih banyak fakta-fakta sosial seperti undang-undang ya, itu adalah satu fakta sosial yang disepakati bersama dalam satu masyarakat dan dia di luar daripada diri individu, milik bersama, bersifat umum, kolektif, dan dia bersifat mengatur atau memaksa individu untuk mengikuti apa yang menjadi aturan tersebut. Jadi intinya bahwa fakta sosial ini menciptakan integritas sosial bukan disintegritas sosial. Bayangkan ketika misalnya tidak ada Pancasila yang menjadi suatu fakta sosial. Kita terdiri dari beberapa suku, ras, agama, budaya yang berbeda. Nah, ketika kita tidak bersatu, ada satu fakta sosial, misalnya satunya adalah Pancasila itu sendiri, maka terjadilah disintegrasi sosial seperti itu. Karena adanya fakta sosial yang menciptakan equilibrium, kita bisa hidup rukun dan damai. Intinya terjadi integrasi sosial dalam masyarakat itu sendiri.